السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab tafsir yang kita masih berada di dalam tafsir surah An-Naba. Terakhir kita membahas dari surah An-Naba وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Setelah Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah mempertegas di dalam surah Al-Zariyat wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dari segala yang telah kami ciptakan, kami menciptakannya berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat siapa yang menciptakan itu, agar kalian berpikir kemudian mengingat siapa yang menciptakan, yang Allah menciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di ayat ini juga sebagai informasi, tatkala Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan kalian, berarti yang berpasang-pasangan itu adalah yang diciptakan, bukan pencipta. Yang diciptakan yang berpasang-pasangan, bukan pencipta. Ini sebagai informasi bahwasanya Allah yang menciptakan tidak membutuhkan pasangan. Maka dari itu Allah mengatakan dalam surah Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Bahwasanya maha
tinggilah kebesaran Rabb kami, Tuhan kami. Mattakhadha sahibatan wala walada, yang dia tidak membutuhkan pasangan, dia tidak beristri, dia tidak berpasangan, dan juga tidak punya anak. Allah juga mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 101, Badi'us samawati wal ardh, Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Di antara ciptaan Allah adalah langit dan bumi. Wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Termasuk di antara ciptaan Allah langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardh, Badi'. Ini juga dalil bahwasanya Badi' itu artinya tidak ada yang sebelumnya berbuat. Tidak ada sebelumnya orang yang melakukannya, penemunya. Makanya arti bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada sebelumnya berbuat. Berarti muncul baru, mau muncul. Badi'us samawati wal ardh, Badi', Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada yang menciptakannya. Dan langit dan bumi termasuk adalah ciptaan Allah. Ketika Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, termasuk ciptaan Allah adalah langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladan wa lam takun lahu sahibah. Ketika Allah mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dia tidak mempunyai anak dan tidak membutuhkan pasangan. Makanya Allah sebutkan bahwasanya kafir orang yang mengatakan Allah punya anak. Termasuk ciptaan itu adalah kita, manusia, yang Allah hiasi di dalam diri kita ini memiliki keinginan kepada pasangan. Berarti itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu adalah dia menyukai sesama jenis, bukan pasangan. Ini na'udzubillah. Ini seperti kaumnya Nabi Lut. Padahal generasi di kaum Lut sudah habis, sudah dibalikkan. Namun kenapa di zaman ini masih ada nggak seperti itu? Padahal gen-gennya sudah habis semua. Baik. Waja'alna nawmakum subata, dan juga kami telah menjadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Berarti tidur itu juga adalah salah satu tanda kekuasaan Allah.
Karena semua dimulai dari alam naj'alil arda mihada. Ini semua menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Wa ja'alna nawmakum subata. Berarti tidur itu termasuk dari kekuasaan atau tanda kekuasaan Allah. Makanya sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya tidur itu tidak semua orang mudah dia tidur. Ada orang begitu duduk tidur, begitu mudah dia tidur. Ada orang sudah lengkap semua fasilitas untuk tidur, tapi juga tidur. Sudah tinggal subhanallah di rumah yang mewah, tempat tidur yang empuk, juga bisa tidur. Begitu dia keluar rumah, ditengoknya orang di atas becak tidur. Dia tadi di bawah di pinggir-pinggir jalan itu tidur. Berarti itu tanda kekuasaan Allah. Tidur itu nikmat. Tadinya bisa menjadi musibah. Oh ya, kapan tidur itu menjadi musibah? Di waktu ibadah. Terus bagaimana Ustaz? Kita harus lawan. Kalau dibawakan hanyut, dilawan sambil digapakan, berusaha. Makanya dahulu para ulama di antara usaha mereka rendam kaki mereka di atas air. Mereka ambil air di sebuah tempat bejana, baskom misalnya. Jadi mereka baca itu air di kaki mereka rendam. Mereka rendam. Lalu mereka membaca, menelaah. Bahkan ada di antara ulama itu dia membaca dalam keadaan berdiri. Anak Ustaz berdiri tidur. Supaya dia tengah ngantuk, dia berdiri. Dan dahulu waktu guru-guru kita misalnya, kalau ada orang berdiri, dia nggak mau. Kenapa untuk berdiri? Ustaz ngantuk, Ustaz. Ya udah terus. Daripada duduk dia, pasangnya pula penyandar kepalanya, tangannya itu sudah berusaha. Tapi pas di waktu misalnya tempat yang sesuai, tapi terkadang subhanallah sudah berada kita di tempat tidur, tak tidur. Begitu kita beranjak dari atau bangkit dari tempat tidur, supaya tidak tidur pula. Jadi terkadang ini membuktikan bahwa tidur saja tidak bisa kita atur. Berarti ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Allah mengatakan wa ja'alna al-laila libasa. Dan telah kami jadikan malam libasa. Libas itu apa? Bukan melibas ya. Libas artinya pakaian. Libas
ada juga saubun, ada juga qamisun. Libasa pakaian. Apa hubungannya malam dengan pakaian? Waja'alna al-laila, kami telah menjadikan malam libasa sebagai pakaian. Apa hubungannya? Sama halnya Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, pasangan itu sebagai pakaian. Uhilla lakum lailatal siyam, dihalalkan bagi kalian di malam puasa ketika untuk melakukan hubungan suami istri. Dan di situ Allah juga mengatakan pasangan itu, istri itu bagi suami pakaian, dan suami bagi istri juga pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istri-istri kalian itu pakaian bagi kalian, dan kalian juga pakaian bagi istri kalian. Apa maksudnya? Apa fungsi dari pakaian? Nah, jemaah, apa fungsi dari pakaian yang kita pakai? Untuk menutup, untuk menutupi. Begitulah hendaknya suami menutupi istri. Begitu juga istri menutupi suami. Di sini juga Allah mengatakan wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah jadikan malam itu sebagai pakaian. Kata para ulama, dahulu malu orang membuka pakaian kecuali di malam hari. Sudah malam gelap, baru mereka berani membuka pakaian mereka. Kalau tidak malam, tidak gelap, malu mereka. Karena di zaman kita tak ada lagi rasa malu. Kadang sudah ngaji pun kita keluar pakai singlet-singlet. Sudah ngaji. Ada namanya guru mau apa namanya guru. Ada namanya guru. Setiap muslim itu hendaknya menjaga berubah. Jangan sampai tatkala muslim itu melakukan perkara yang dengan dia melakukannya orang memandang sepele, berarti dia telah menghilangkan berubah. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris sangat menjaga dari berubah. Kalau seandainya duduk-duduk di jalan atau di warung kopi itu bisa menghilangkan berubah, apa kita jadi? Apalagi dalam duduk kita itu siapa-siapa. Atau duduk di pinggir jalan sambil menghitung Honda, apa lewat, ini lewat. Perempuan lewat ditengok juga.
Yang menutup aurat juga ditengok, yang membuka aurat juga lebih banyak ditengok. Ini merusak muruah. Jadi segala sesuatu yang menghilangkan muruah dari seseorang. Dahulu orang, subhanallah, orang-orang dahulu malu-malu, sangat malu. Sampai disebutkan di dalam tafsir bahwasanya dahulu tak berani mereka membuka pakaian itu kecuali sudah malu. Tidak malu, Pak. Ini maksudnya adalah waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian yang menutup sehingga menjadi gelap gulita. Ketika malam menjadi gelap berarti seperti ditutupi, dan disitulah dijadikan Allah itu malam untuk sebagai istirahat. Sehingga Allah juga katakan di ayat selanjutnya, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan telah kami jadikan siang untuk sebagai mencari ma'isyah, mencari rezeki, mencari nafkah, mencari kehidupan, bekerja. Berarti itu siang yang Allah jadikan. Fungsi dari siang seperti itu. Allah jadikan siang untuk itu. Wa ja'alna al-laila libasa, dan dijadikan Allah itu malam untuk istirahat. Karena sudah cukup Allah jadikan siang itu sebagai usaha, sebagai bekerja. Ustaz, bagaimana kalau sebaliknya? Mungkin sip malam. Malam dia bekerja, siang tidak. Seenak apapun tidur siang, tidak seenak tidur malam. Betul nggak teman? Tak perlu terteliti lagi. Kita telusuri ilmuwan tak parah. Beda bangkit ketika tidur siang dengan tidur malam. Sehingga kesehatan pun terganggu. Apalagi kalau kita mendengar di malam itu kan banyak angin-angin penyakit lah, semua terganggu kesehatan. Tapi kalau siang dia bekerja, malam istirahat, kalau dia sesuai seperti ini, insya Allah enak. Maaf, terkadang subhanallah, seperti kami misalnya, waktu di Sumatera jam 2 malam itu masih di jalan cuma naik kereta. Jam 3 malam, Karangganis itu lanjut naik kereta. Sampai di rumah, subhanallah, sudah sakit. Jam 1 malam angin, jam 1 malam itu sampai ke tulang, menggigit. Baru teringat anak ayat ini. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Tapi bagaimana? Tapi bukan menyalahi, artinya bukan haram. Jangan pulang-pulang datang ke kerjaan dia, Pak, saya berhenti. Karena dia mungkin kerja malam, saya berhenti, Pak. Kenapa? Karena tadi pagi, tadi subuh saya mempelajari ayat. Bukan arti yang mutlak haram, tidak boleh tidak. Tapi tentunya kalau sesuai dengan
bagaimana yang Allah atur di dalam kehidupan kita, siang di dalam bekerja, kita gunakan dalam bekerja dan malam untuk istirahat, teraturlah kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menjadi sehat, kita akan menjadi tenang, tenteram. Terus bagaimana Ustaz kalau siang malam? Siang malam pergi jam berapa? Jam 6 pagi pulang jam berapa? Bagaimana menuju jam berapa pulang? Jam 9 ya kan? Nah, boleh lagi. Jadi ahibati fillah, jadi Allah jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk mencari nafkah, mencari maisha, untuk bekerja. Itu fungsi dari Allah ciptakan, di antara fungsi Allah jadikan siang dan malam. Dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran. Allah juga mengatakan wa banayna fawqakum sab'an shidada.